Ya, hello innocent people sekalian, kembali lagi bersama saya Wira Fidelio. Thank you yang sudah tergabung dalam channel ini. Hari ini gue mau bahas mengenai alien yang dipamerkan di Meksiko, diklaim sebagai penemuan alien 1000 tahun yang lalu. Dan ya, seperti biasa lah, para penganut teori konspirasi dan pecinta alien menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Oke, kita akan bahas ini dengan santai banget, nyantai banget. Lu juga boleh sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan, silakan. Gue akan jelaskan secara singkat aja. Gue paham, pasti abad kekosongan One Piece kan. Abad kekosongan kan? Iya, paham gue. Sorry ya kalau telat. Kemarin gue ada acara, kemudian juga ada beberapa materi yang masih kurang. Pada saat gue baca buku-buku yang gue punya tuh kurang banget gitu. Materinya masih sangat, ya low banget lah. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke toko buku, mencari referensi lain dan akhirnya ketemu. Dan ya, gue udah baca, udah setengah buku gue baca tadi malam. Ada beberapa hal yang gue sudah ambil kesimpulan dan sudah mendapatkan materinya, dan sekarang sedang menyiapkan naskah-naskahnya untuk disampaikan kepada kalian. Jadi kemungkinan 1 hari atau 2 hari lagi ya, abad kekosongan akan tayang. Jamie Maussan adalah orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli ufologi, sangat suka dengan konspirasi, tergila-gila dengan konspirasi, tetapi sebenarnya basicnya adalah seorang jurnalis olahraga. Kalau kalian tidak percaya Jamie Maussan ini basicnya adalah seorang jurnalis olahraga, silakan cek sendiri. Mesin pencarian sangat banyak, ada Google, ada Bing, ada Yandex, banyak. Jadi Anda bisa cari mengenai Jamie Maussan. Dia adalah seorang jurnalis olahraga basicnya, tetapi dia mengklaim dirinya sebagai ahli ufologi dalam beberapa tahun belakangan ini. Ya, Jamie Maussan ini sangat menarik, dia cukup confidence dengan apa yang dia temukan dan berkali-kali diklaim bahwa dia melakukan hoax. Salah satu hoax terbesar yang dilakukan oleh Jamie Maussan pada tahun 2016, pada saat beliau melakukan publikasi spesimen yang disebut dengan Mate 8. La primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares. Dan ternyata itu hoax, sudah disampaikan oleh lembaga kebudayaan dan riset yang ada di Meksiko. Ya, intinya Jamie Maussan adalah orang yang sangat tergila-gila dengan UFO, sangat tergila-gila dengan alien dan lain sebagainya, tetapi kerap kali menampilkan hal-hal kontroversial, membuat acara-acara kontroversial yang sangat tidak logis. Dan beberapa kali apa yang ditampilkannya itu hoax. Ini gak ada persoalan sama elit global ya. Elit global itu beda konteks. Dan kalian pun harus membedakan mana elit global, mana globalisme, mana internasionalisme. Karena elit global, globalis, internasionalisme itu berbeda. Banyak orang yang berpikir elit global itu dan globalisme itu sama, padahal konteks dan teorinya saja berbeda. Bagaimana pelaksanaannya? Kadang orang tidak mengerti mengenai hal itu, tetapi selalu mengaitkannya dengan elit global. Elit global dan globalisme itu berbeda. Nanti kita akan bahas di next content. Jadi gini, singkatnya Jamie Maussan ini mengklaim menemukan jasad alien yang diklaim berumur 1000 tahun atau ribuan tahun. Dia temukan jasad tersebut di negara Peru pada saat dia melakukan penelitian mengenai alien dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak salah jasad itu ditemukan pada tahun 2017 di negara Peru. Kemudian Jamie Maussan membawa jasad tersebut ke Meksiko, menelitinya dan lain sebagainya. Kemudian dipamerkan di negara Meksiko pada tahun 2023. Jadi sudah melakukan riset yang sangat panjang, penelitian yang sangat panjang sejak tahun 2017. Dan Jamie Maussan mengklaim bahwa jasad alien tersebut adalah jasad alien murni dan lain sebagainya. Ya, sangat mirip dengan karakter film E.T. Kerangka tersebut seperti gambaran banyak orang kalau alien itu ya makhluk humanoid, jarinya 3, kepalanya lonjong ke belakang, dan kemudian matanya besar, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Persis seperti film-film fiksi ilmiah yang selama ini difilmkan di berbagai film Hollywood.
Kejanggalan jasad pameran di Meksiko ini yang dilakukan oleh Jamie Mawson persis dan mirip seperti apa yang dilakukan pada tahun 2016 dalam sebuah pameran atau acara yang disebut dengan Be Witness, jadilah saksi. Di situ Jamie Mawson juga memamerkan jasad alien yang disebut sebagai baby alien. Kemudian pada saat dilakukan penelitian, diriset dan lain sebagainya, ternyata itu adalah jasad anak manusia yang mungkin keguguran sehingga itu dimodifikasi mayatnya dan lain sebagainya menjadi mayat alien. Bahkan setelah pameran yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul Be Witness atau Jadilah Saksi, Jamie Mawson itu mendapatkan kritikan, banjiran hujatan, kemudian juga banyak masyarakat di Meksiko yang menduga bahwa Jamie Mawson ini terganggu secara kejiwaan, sehingga meminta pemerintah untuk menindak tegas Jamie Mawson dan melakukan berbagai upaya hukum untuk menjerat Jamie Mawson karena sudah menggunakan jasad bayi yang direkayasa sedemikian rupa seperti jasad baby alien. Seperti biasa ya, konten-konten yang berisikan konspirasi menganggap ini adalah sebuah penemuan yang fenomenal, menakjubkan, dan lain sebagainya. Padahal ini adalah kebodohan dan pembodohan menurut gue. Sebenarnya mengenai hal ini gue mau bahas di TikTok. Gue bahas sekaligus dengan UFO. Tetapi konten gue di-banned. Ini dia. Gue nggak tahu alasannya apa di-banned. Gue udah cek di kolom pencarian yang membahas mengenai UFO itu ribuan. Bukan 1-2, tetapi ribuan. Dari ribuan tersebut, kenapa saya di-banned TikTok, bangsat? Saya bukan siapa-siapa, saya bukan elit global, saya bukan globalisme, saya konten kreator baru. Saya datang untuk memberikan pemahaman-pemahaman mengenai hal-hal yang selama ini banyak sekali membohongi publik, tapi konten saya di-banned. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada kalian mengenai UFO. UFO itu dalam bahasa simpelnya, bahasa yang sangat sederhana. Saya akan menjelaskan dengan sangat sederhana saja. Saya tidak mau mengambil bahasa-bahasa yang rumit untuk terlihat keren dan lain sebagainya. UFO adalah bentuk objek yang tidak dikenal, itu disebut dengan UFO. Jadi nggak usah berpikiran yang liar banget mengenai UFO. Objek yang tidak dikenal itu UFO gitu loh. Jadi nggak usah liar banget untuk memandang UFO itu bagaimana dan lain sebagainya. Mengenai makhluk lain di luar bumi atau di alam semesta, dalam beberapa konteks saya percaya, dan secara teoritis, secara perasaan, secara logika, sangat egois kalau kita mengatakan bahwa kita adalah satu-satunya makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Kalau berbicara konteks di dimensi yang berbeda, tentu memang itu ada. Dan setiap orang yang beragama meyakini bahwa makhluk yang berada di luar dimensi daripada bumi atau dimensi lain, ya tentu ada. Contohnya setan itu kan berada dalam dimensi lain yang tidak kasat mata oleh kita. Kemudian juga di angels atau malaikat dan lain sebagainya, itu kan tentu berada dalam dimensi yang berbeda. Kemudian mengenai alien, alien itu tidak selalu berbentuk seperti makhluk humanoid. Makhluk humanoid itu seperti manusia, kira-kira seperti itu. Virus yang ditemukan di planet lain pun itu sudah alien. Jadi alien itu bukan selalu berbicara tentang makhluk humanoid seperti yang selama ini kita bayangkan. Jadi ubah pemahaman Anda mengenai alien. Alien itu tidak selalu seperti apa yang ditampilkan dalam film-film fiksi Hollywood. Jadi nggak seperti itu. Jadi nggak usah terlalu berpikir bahwa alien itu makhluk humanoid yang mengerikan yang akan menginvasi bumi dan lain sebagainya. Kalau seandainya bumi diinvasi oleh alien, ya kitab-kitab keagamaan, kitab-kitab agamawi tidak tergenapi dong. Karena kan tentu semua hal itu harus berkaitan dengan kitab agamawi. Datangnya Imam Mahdi dalam agama Islam, kemudian datangnya kembali Yesus Kristus dalam agama Kristen, kemudian datangnya Sang Juru Selamat versi agama Yahudi. Semua itu kan harus dilakukan dan harus terjadi gitu loh. Kalau seandainya konsep alien itu akan menginvasi bumi dan lain sebagainya, maka dalam sisi keagamaan itu cacat. Karena di dalam konteks agama, kita menunggu kedatangan Imam Mahdi yang akan menghancurkan Dajjal. Kemudian dalam versi agama Kristen, Yesus Kristus akan turun ke bumi menghancurkan Antichrist.
Kemudian dalam konsep Yahudi, mereka menunggu datangnya sang juru selamat. Kalau kita meyakini alien itu akan menginvasi bumi, maka kitab keagamaan kita cacat. Itu nggak masuk akal. Sementara kita orang beragama, kita tidak bisa mengambil pola cocok logis sehingga teori kita cacat gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena jelas dalam kitab keagamaan menuliskan bahwa Dajjal itu lahir di bumi. Antichrist itu lahir di bumi. Mereka membangun pasukannya di bumi, tidak datang dari luar. Tidak ada invasi alien ke bumi, terus bumi hancur dan lain sebagainya. Tidak ada dalam konteks keagamaan. Itu sudah jelas berbeda. Sebagai orang yang memiliki keyakinan beragama, ya itu nggak mungkin untuk terjadi gitu loh. Jadi udahlah, berhentilah, stoplah berbicara mengenai hal itu. Oke, saya sudah membaca salinan mengenai Jamie Mawson. Dia mengklaim bahwa beberapa ilmuwan dari Universidad Nacional Autónoma de Mexico atau UNAM sudah memberikan klarifikasi bahwa penemuannya itu benar dan sudah diteliti sepanjang tahun dan mereka membenarkan bahwa itu adalah jasad alien. Tetapi dalam beberapa hari yang lalu, pihak universitas tersebut dan para ilmuwan yang dia klaim melakukan riset bersama dengan dia menyatakan bahwa itu tidak benar. Mereka tidak pernah melakukan riset bersama dan mereka tidak pernah mengatakan bahwa jasad yang dipamerkan itu adalah jasad alien berdasarkan rekomendasi dari para ilmuwan yang diklaim terlibat dalam riset tersebut. Dan sekarang saat ini kalian tahu nggak, Jamie Mawson itu sedang dilakukan penyelidikan hukum apakah dia benar-benar berbohong atau sebenarnya dia itu mengalami sakit kejiwaan. Kemudian beberapa media juga salah tagline atau salah judul. Itu alien diambil dari Peru, kemudian dibawa ke Meksiko. Jadi pengakuan dari Jamie Mawson bahwa jasad alien itu dia temukan di Peru, kemudian dia bawa ke Meksiko, dia lakukan penelitian dalam beberapa tahun, dan kemudian dipamerkan pada tahun 2023. Secara hukum itu sudah cacat, brother. Sudah cacat. Kenapa saya katakan cacat? Tidak mungkin ada peninggalan artefak dari sebuah negara terus kemudian dibawa ke negara lain dan dilakukan penelitian dan dipamerkan di negara tersebut sementara jasadnya diambil dari sebuah negara yang lain. Tentu itu tidak masuk dalam logika saya dan itu tentu cacat secara hukum. Kalau seandainya hal itu terjadi dan itu benar alien, maka Peru bisa menuntut Jamie Mawson, bahkan menuntut negara Meksiko telah mengambil peninggalan artefak dari negara Peru tanpa persetujuan dari negara Peru. Ini sudah gila, brother, sudah gila. Jadi penting bagi kita untuk memperkuat literasi dan edukasi sehingga kita tidak mudah untuk dibohongi. Oke, thank you semua. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jangan mudah dibohongi karena UFO dan alien. Buka pikiran Anda.